Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nura TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan channel kebanggaan kita dalam acara podcast Ramadan 1446 Hijriah. Pada kesempatan kali ini kami presenter Muhammad Rusdi kemudian hadir pada kesempatan kali ini pembicara atau pemateri yakni Ustadz Ilyas Mubarak MAG. Kita sapa dulu. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana membangun kader ahli fikih yang potensial. Jadi fikih ataupun ahli fikih di masa sekarang ini bisa dikatakan sudah mulai agak jarang seperti itu. Nah, bagaimana tips-tips sehingga bisa menjadi kader ahli fikih yang potensial nanti akan dijelaskan oleh pemateri pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa dimulai dari apa itu yang dimaksud dengan kader ahli fikih, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'du. Pemirsa Nura TV dimanapun berada, yang kami hormati juga host pada malam hari ini Ustadz Muhammad Rusdi. Baik, tema tersebut sebenarnya berangkat dari salah satu tujuan dari diadakannya kegiatan Basul Masail. Jadi tujuan dari Basul Masail, salah satu tujuannya adalah membangun kader ahli fikih yang potensial. Yang penting untuk ditekankan adalah kader ahli fikih. Jadi bukan ahli fikih. Dalam arti ketika kita aktif di Basul Masail bukan berarti langsung menjadi ahli fikih, tapi kader ahli fikih. Garis bawahnya itu berarti kadernya, Pak. Kader ahli fikih. Masih kadernya. Calon sebagai ahli fikih. Ahli fikih, betul. Kenapa? Ya. Karena untuk menjadi ahli fikih itu butuh waktu yang lama. Tidak hanya 1 tahun 2 tahun. Jadi butuh waktu yang lama. Jadi di sana kader ahli fikih. Makanya kemudian ulama-ulama dulu itu untuk menjadi ahli fikih sangat lama sekali. Contoh sekali berimam Ahmad saja. Beliau termasuk imam madhab Hanabilah. Dalam satu bab fikih saja, bab tentang darah haid, itu membutuhkan 9 tahun. Untuk menguasainya membutuhkan 9 tahun. Beliau mengatakan sendiri, kuntu fi kitabil haidi tis'a sinina hatta fahimtuhu, katanya. Saya itu belajar darah haid itu selama 9 tahun, baru paham, baru menguasai. Ini menguasai darah haidnya wanita. Bagaimana perasaannya? Begini Ustadz, jadi itu kan ada kader ahli fikih. Nah, sejauh ini kan orang untuk kemudian berbicara fikih atau apalagi disebut sebagai ahli fikih itu kan biasanya minder seperti itu kan. Nah, untuk kemudian bisa menjadi kader ahli fikih itu apakah harus masuk LBM atau terbiasa baca kitab dulu gitu? Gimana itu maksudnya? Ya, syarat utama sebenarnya ya harus mondok dulu. Harus dulu. Bisa baca kitab. Harus baca kitab dulu ya. Jadi untuk menjadi ahli fikih memang syarat utama harus tahu nahwu shorob sehingga bisa baca kitab. Itu syarat utamanya. Atau sekolah di madrasah juga bisa ya yang ada nahwu shorobnya sehingga belum bisa. Belum bisa. Harus mondok. Karena fikih ini banyak masailnya. Banyak masailnya. Imam Nawawi saja itu memahami satu baris tentang persoalan fikih itu sampai 4 bulan. Saya cerita dulu. Jadi ada kitab At-Tanbih. Ini karya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Lah di kitab itu ada redaksi yajibu al-wuslu fi ilajil farji, fi ilajil hasyafati fil farji. Wajib mandi karena memasukkan hasyafah ke dalam farji. Nah, itu satu versi saja ya? Satu versi dalam satu kitab. Kitab. Satu baris saja. Imam Nawawi memahami baris itu 4 bulan. Karena mungkin efek dari beliau termasuk min ulama'il uzab katanya. Termasuk ulama yang menjomblo. Sehingga tidak paham maksud ilajul hasyafa itu apa. Oh, jomblo. Jadi jomblo apa belum menikah? Gak pernah menikah. Seumur hidupnya gak pernah menikah.
Imam Nawawi itu. Jadi memahami ilajul hasyafah, memasukkan hasyafah, beliau memahaminya bunyi perut. Sehingga selama 4 bulan Imam Nawawi itu ketika perutnya berbunyi mandi besar. Jadi hanya satu baris persoalan fikih saja sampai 4 bulan beliau baru menguasai. Karena masail fikih ini ruwet sekali. Meskipun jangan sampai minder, tetap harus melawan ini. Betul ya. Jangankan itu, melihat perbedaan ulama saja. Kalau fikih itu kan karakternya, kalau gak fihi qaulani, fihi aqwalun. Kalau gak 2 pendapat, banyak pendapat gitu. Satu persoalan saja, ini satu contoh saja. Dalam persoalan kunut, ulama berbeda pendapat, sampai 7 pendapat itu. Terkait kunut. Kalau madhab kita kunut itu kan sunnah. Ya, Kalau di madhab Imam Malik itu mustahab. Mustahab itu di atasnya sunnah. Artinya dianjurkan dan Rasulullah senantiasa melakukan, senantiasa istiqomah melakukan kunut. Itu. Ada lagi pendapat dari Imam Abu Hanifah. Ini pendapat ketiga mengatakan, oh tidak ada, tidak sunnah kunut itu. Kecuali di dalam sholat witir. Sampai 7 pendapat di sana. Bisa dilihat di kitab Bidayatul Mujtahid. Saya coba perdalam lagi Ustadz, mengenai kader ahli fikih ya kan. Untuk menjadi ahli fikih ada pengkaderan ya, ada di lembaga Basul Masail tersebut. Namun kita tahu bahwa untuk pemula rata-rata mereka takut salah. Nah, apakah memang ketika kita berada di suatu forum ya, lembaga Basul Masail, wajarkah gitu apabila kemudian kita menyatakan suatu pendapat ternyata pemahaman kita itu tidak selalu benar gitu, dipahami benar gitu loh maksudnya. Apakah boleh memang seperti itu gitu, sehingga memang para kader itu gak minder gitu kan, seperti itu. Untuk tingkat kecamatan mungkin ya sebagai bentuk latihan. Latihan. Ya sebagai bentuk latihan. Tapi biasanya yang berbicara itu di Basul Masail sudah dikodok di pesantren. Karena Basul Masail ini sebenarnya kepanjangan dari Basul Masail di pesantren. Jadi sebelum didirikannya NU, Basul Masail itu sudah ada di pesantren. Cuma hanya bersifat musyawarah. Jadi dulu katanya sejarahnya itu Kiai Hasyim Asy'ari langsung yang memimpin musyawarah itu. Dan audiennya, mujawibnya istilahnya, itu top. Kiai Hasyim Samsul Arifin, Kiai Wafasullah, itu mujawibnya. Mbah Manaf, pendiri Lirboyo, itu mujawibnya. Jadi memang untuk cerdas dalam berbasul masail, aktif di dalam basul masail, ya memang melalui proses latihan yang panjang berarti ya. Itu berarti dari mondok belajar nahwu sorof, kemudian latihan dulu di skala yang kecil dulu kan, seperti itu kan ya. Jadi ada media yang mirip basul masail yang sudah tingkat profesional katakanlah seperti itu, sehingga nantinya tidak minder lagi. Tidak minder. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan ada pondok tidak melaksanakan basul masail itu, maksudnya tidak pernah melaksanakan basul masail kemudian ikut basul masail gitu loh. Apakah kemudian si orang tersebut juga dikasih kesempatan? Karena kan tetap tujuannya sama toh, untuk menghadirkan kader yang ahli fikih. Gimana itu? Apakah pengalamannya Ustadz itu gitu? Beberapa pondok yang memang tidak intens untuk melakukan kegiatan basul masail. Tapi sebenarnya syaratnya tadi bisa baca kitab, kitab Fathul Qori, Fathul Mu'in itu dibaca, tidak harus musyawarah misalkan, dibaca itu sebenarnya bisa untuk ikut basul masail. Ya setidaknya bisa dulu. Bisa. Iya. Jadi memang butuh waktu yang lama. Saya awal-awal ikut basul masail, jangan itu. Jangan, betul ya. Jadi butuh mental ya. Iya. Ini tidak juga hanya kemampuan ilmu saja, mental juga. Mental juga harus kuat. Di sini juga temanya membangun kader ahli fikih yang potensial. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya maksud dengan potensial. Potensial itu apakah itu tadi ada 2? Apakah dari segi keilmuannya memang dia potensial atau memang dari segi mentalnya dia juga potensial? Ada orang nih mentalnya kuat tapi ternyata pemahaman keilmuannya tidak begitu tak begitu kuat. Ada yang juga sebaliknya.
Nah, yang maksud dengan potensial ini gimana? Kalau dua-duanya sih pasti oke kan ya? Bisa dikatakan demikian. Fakih itu, ahli fikih itu ada dua. Saya bisa membagi ada dua. Ada fakih bil fi'li, yang ulama itu mengistilahkan fakihun nafsi. Memang benar-benar ahli fikih. Ada yang fakih bil quwah, ahli fikih secara potensial. Yang diharapkan kami itu ketika aktif di Basul Masail adalah membangun kader ahli fikih yang potensial. Dalam arti potensial ini apa? Yaitu ketika ada pertanyaan fikih misalkan, dia tidak langsung menjawab ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, tapi dia menjawab saya mau mikir dulu, saya mau cari ibaratnya dulu, saya mau berpikir dulu selama berhari-hari, yang nanti dengan dikasih waktu berpikir akan potensi bisa menjawab pertanyaan fikih itu maksudnya ahli fikih yang potensial. Dan itu sudah dicontohkan ulama-ulama dulu itu serius terkait memutuskan persoalan fikih ini serius. Sampai-sampai Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ini salah satu murid dari Imam Abu Hanifah, dari saking seriusnya memecahkan persoalan fikih sampai akhir hayatnya masih mikir itu terkait budak mukatab. Sehingga ketika beliau wafat ada salah seorang sahabatnya bermimpi, wahai Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, bagaimana kondisimu ketika dicabut nyawanya? Saya tidak merasakan sama sekali. Kenapa? Karena pada saat itu saya memikirkan persoalan fikih, mau memutuskan persoalan fikih terkait budak mukatab. Iya. Jadi persoalan fikih ini seiring perkembangan zaman juga persoalan fikih pasti tidak putus ya. Enggak putus. Tetap baru juga maksudnya, terbaru juga. Sehingga makanya penting adanya Basul Masail itu. Karena fikih ini kan merespon persoalan-persoalan kita sehari-hari. Sedangkan teks yang ada di kitab itu istilahnya ulama mutanahiyah, terbatas. Persoalan fikih, persoalan kita sehari-hari itu ghairu mutanahiyah, tidak terbatas. Makanya penting adanya Basul Masail dibahas itu. Dan penting itu ya melahirkan kader ahli fikih yang memang benar-benar mampu di bidang fikih seperti itu. Iya, biar tidak sembarangan masalah hukum ini. Betul, tidak sembarangan. Iya. Nah, itu pun di NU saja itu untuk memutuskan persoalan fikih kan istimbatnya tidak di Basul Masail itu kan istimbatnya bukan istimbat fardi, bukan perorangan, tapi istimbat jama'i. Jangan salah baca jima'i nanti itu. Iya. Jama'i artinya. Jama'i ya. Istimbat secara musyawarah mufakat kan ya istilahnya seperti itu. Jadi ada audiens, kemudian ada beberapa jawaban disertai dengan beberapa alasan, kemudian itu nanti dirangkum, kemudian baru diputuskan. Pendapat-pendapat yang tarjih itu. Betul, ya. Kalau sejauh ini bagaimana sih perkembangan kader ahli fikih dari tahun ke tahun? Mungkin bisa ngasih informasi nih Ustadz ini, apakah dari tahun ke tahun itu semakin banyak atau tambah sedikit nih? Karena apa, kita tahu lah generasi sekarang itu lebih kepada gadget itu, bukan ya meski gadget itu positif ya, kalau gadget itu diisi kitab, mungkin kitabnya melalui gadget, mungkin pandangan saja, pandangan subjektif itu juga boleh, bahwa dari tahun ke tahun ke sini tambah banyak apa tambah sedikit? Sebenarnya fluktuatif. Kadang banyak. Saya melihat di Basul Masail itu ya. Kadang di satu tempat ketika mengadakan kegiatan Basul Masail banyak yang menjawab. Tapi terkadang sedikit yang menjawab. Jadi fluktuatif itu. Untuk alat agar supaya kita bisa nanti sebagai kader ahli fikih, bukan ahli fikih ya, saya bukan ahli fikih. Ya sebenarnya lebih mudah sekarang. Kalau dulu itu cari ibarat harus dibuka satu persatu kitab. Sekarang tinggal diklik Maktabah Samila atau aplikasi Turos atau aplikasi yang lain, kata kuncinya apa itu sudah muncul semuanya. Jadi kalau alatnya sekarang itu mudah. Tinggal bagaimana kita keseriusannya itu, semangatnya itu. Semangatnya. Jadi fluktuatif juga tergantung dari tempat juga dan budaya mungkin ya. Kalau budayanya, kalau LBM ini kan kebanyakan organisasinya kan NU ya. Kalau budaya NU-nya kuat, kemungkinan kader ahli fikihnya juga
kuat. banyak ya seperti tak tahu kuat. Alhamdulillah kalau di MWC NU Gapura Basul Masail aktif tiap bulan. Aktif tiap bulan. Kalau di MWC lain saya tidak menyebutkan. Iya. Tidak ada kadang. Ada satu MWC gak ada. Jadi yang diutus itu musyawarah ya perorangan kayak musyawarah biasa, gak ada Basul Masailnya. Tapi kan untuk memang diutus di hari Minggunya itu kan, iya, PCNU-nya itu. Bisa jadi memang mungkin kadernya masih mondok ya, belum keluar. Nah, ini juga terkait dengan kalau sekarang itu kan ada GWA itu, grup WA itu atau kan grup itu. Nah, apakah selain wadah Nahdlatul Ulama, para kader-kader ahli fikih ini juga memiliki wadah sama grup? Apa langsung nyatu aja dengan NU, organisasi NU itu? Kalau grupnya ada, grup LBM-nya itu ada. Grup nama grupnya langsung spesifik tetap LBM ya, Lembaga Basul Masail ya. Dari lokal sampai ke nasional dan internasional pastinya. Yang di PCNU juga ada. Tim kodifikasinya juga ada, tapi saya gak masuk. Oh, gak masuk. Ya, masih bertahap ya. Masih bertahap ya. Jadi cukup menarik sebenarnya pembahasan mengenai ahli fikih maupun kadernya ya, karena kalau secara kasat mata kita memandangnya kok sedikit kayaknya gitu kan. Tapi kembali lagi ini fluktuatif dan juga tergantung kondisi ataupun keadaan. Kalau kita aktif di organisasi di Nahdlatul Ulama, kemudian di LBM, tiap bulan itu kita MWC NU Gapura terutama itu menyelenggarakan Lembaga Basul Masail. Di situ bertemu para kader-kader ahli fikih yang mana memang tujuannya adalah selain untuk memutuskan suatu masalah gitu kan, masalah dalam kehidupan sehari-hari, juga salah satunya niatnya adalah mengkader para ahli fikih. Sebenarnya kalau niat saya, tujuan saya ikut Basul Masail di samping istifadah, di samping ngaji, tujuannya itu sebagai thoriqoh sebenarnya. Jalan untuk thoriqoh ya? Iya, thoriqoh, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Apalagi ketika mauquf, gak menemukan keputusan misalkan, semuanya bingung. Sering kami itu bingung. Ketemu di hari Minggu saja, di PC aja. Itu sering. Bingung. Belum tentu keputusan itu. Jadi kalau keputusan itu mentok, dibungkus dulu kemudian dibawa ke forum yang lebih tinggi. Jadi ketika bingung itu sebenarnya sebagai thoriqoh itu. Makanya Habib Abdurrahman di kitab Buyatul Mustarsyidin itu menyebutkan di sana, idadaqo qalbuhu li'adamil fahmi sara ghammuhu wasilatan ila hadratillah, katanya. Kalau hati kita, otak kita itu bingung lantaran gak paham ketika memecahkan suatu persoalan fikih atau memahami satu kitab itu gak paham, sara ghammuhu wasilatan ila hadratillah ta'ala, katanya. Maka kebingungannya itu menjadi wasilah untuk dekat kepada Allah. Jalan itu tadi ya, jalan thoriqoh ya. Iya, jalan thoriqoh. Jalan thoriqoh. Jalan thoriqoh niatnya. Jadi ada kepuasan ya. Ada kepuasan ke batiniah ya, batiniah, karena juga di situ itu bingungnya saja itu. Bingungnya saja, apalagi sampai menemukan keputusan ya. Oke, sangat menarik sekali ya. Jadi ini kita bisa belajar banyak dari penjelasan Ustadz Ilyas Mubarak ini, bahwa semua ilmu, terutama ilmu fikih ini, kalau kita memang benar-benar fokus di bidangnya itu, maka ya itu bisa jadi wasilah dan juga thoriqoh ya. Dan juga bisa menjadi amal nantinya kan ya. Ini amal yang kemudian bisa jadi menuntun kita untuk masuk surga dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sangat menarik, tapi waktu sudah juga sudah tidak memungkinkan kita untuk lanjut. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita bisa kembali lagi dengan dai kebanggaan kita ya. Masih muda ini, Ilyas Mubarak ini masih umur 20 tahunan ya. Berapa? 27. Masih 27. Lumayan. Enggak sampai 30 masih. Ini merupakan salah satu ustadz yang potensial di Gapura. Mungkin terakhir Ustadz bisa ngasih close statement gitu ya, statement penutup, baik berupa harapan, himbauan maupun pesan nih kepada para kaum muda ya, tidak hanya santri ya. Kalau santri kan
sudah pasti ya dia ke ranah keagamaannya pasti lebih tertarik. Secara global saja, secara umum saja pesannya, baik santri maupun yang global. Ya, pesannya tetap selalu untuk mutola'ah, selalu untuk membaca, belajar. Lebih-lebih ketika aktif di Basul Masail terus mutola'ah. Karena Basul Masail itu menuntut kita untuk terus mutola'ah, baca kitab. Ya itu saja closing statement. Ya. Jadi kuncinya tetap sama ya dengan yang apa disampaikan oleh Nabi itu ya, Iqra, bacalah, kemudian mutola'ah, membaca, belajar, karena dari situlah kemudian akan muncul hal-hal baru dan juga informasi baru, betul. Ya seperti itu. Jadi amimpe terus gitu kan ya, tidur terus gitu kan, seperti itu. Oke, baik para pemirsa Nura TV dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita masih pengen lanjut, tapi waktu jualah yang memisahkan kita. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Ilyas Mubarak. Tentu semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi ilmu yang barokah, manfaat terutama bagi kaum muda, para kader ahli fikih khususnya, sehingga nanti bisa menjadi motivasi bagi teman-teman sekalian yang pengen aktif di kajian kefikihan. Kami presenter ya, Muhammad Rusdi dan juga Pak Ustadz ya, Ilyas Mubarak, mohon undur diri. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.